Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6361. Tepat ketika Charlie menghela napas di pusat data tentang potensi besar model AI di masa depan. Abren dan puluhan tentara elit dari front bencana, serta puluhan pakar jaringan dan komputer bergegas ke pusat data Nordik. Selain personel teknis yang dipimpin oleh Abren, ada juga seorang prajurit bintang 4 yang bertanggung jawab memimpin semua prajurit yang bertugas dalam pekerjaan kepolisian dan keamanan. Abren melihat Charlie, berjalan beberapa langkah cepat ke arahnya, dan berkata dengan gugup. "Halo, Tuan Wade." "Halo. Sampai jumpa lagi." Melihat Charlie, dia merasa gembira dan ramah. Namun juga sedikit lebih pendiam. Saat pertama kali bertemu Charlie, dia tidak tahu identitasnya dan memanggil Charlie, saudara. Setelah diselamatkan olehnya dan mengetahui identitasnya, kini ia memiliki rasa hormat dan kekaguman yang lebih besar terhadapnya. Melihat bahwa Charlie agak gugup, dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kau pasti kelelahan setelah perjalanan tadi." Abren buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan." Prajurit bintang 4 di sampingnya segera melangkah maju dan berkata kepada Charlie dengan hormat, "Halo, Tuan Wade. Saya Li Sontang. Saya diperintahkan untuk bertanggung jawab atas keamanan di sini. Bersama dengan 60 tentara, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk memikul tanggung jawab menjaga tempat ini." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda akan melaksanakan pekerjaan keamanan selanjutnya?" Lison langsung berkata, "Pak Wade, kami akan segera mulai membiasakan diri dengan lingkungan di lokasi dan memulai penyebaran cepat. Dalam 3 bulan ke depan, 60 orang yang saya pimpin akan menerapkan sistem 2 shift 24 jam di pusat data. Untuk memastikan bahwa 30 orang selalu bertugas setiap saat. Dan 30 lainnya selalu siaga setiap saat. Dan jangan meninggalkan pusat data selama 24 jam. Charlie berkata, "Berada di sini 24 jam sehari. Saya khawatir ini akan menjadi tak tertahankan setelah sekian lama. Kita bisa memberikan hari libur kepada semua orang untuk bersantai di luar." Lison langsung berkata, "Tuan Wade, Panglima tertinggi mengatakan bahwa pusat data ini sangat penting dan mengharuskan kita untuk tidak meninggalkannya selama 24 jam. Namun, setiap 40 hari sekali, 20 orang dari kantor pusat akan datang secara bergantian. Para prajurit yang bergiliran bertugas dapat menikmati liburan selama 10 hari dan kembali melapor ke markas setelah liburan." Setelah itu, Lison berkata, "Tetapi Panglima tertinggi mengatakan bahwa perintahnya hanya sah jika Anda tidak memberikan instruksi apapun. Jika Anda memiliki pengaturan apapun, kami akan mengikuti instruksi Anda di lokasi." Charlie tersenyum dan berkata, "Joseph lebih bijaksana daripada saya. Jadi, ikuti saja instruksinya." Lion segera berdiri dan berkata dengan lantang, "Baik, Tuan Wade, beritahu saya instruksi apapun kapan saja." Setelah itu, dia berkata, "Tuan Wade, saya harus melaporkan kepada Anda bahwa Panglima tertinggi telah mengatur seseorang untuk mengangkut senjata dan peralatan kita dari Swedia. Dan diperkirakan akan tiba malam ini." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Ikuti saja ritmemu. Jika senjata dan peralatan ingin memasuki negara manapun, mereka harus melalui jalur khusus." Charlie tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu dalam masalah ini. Dan tidak mudah bagi Helena untuk maju dan berbicara. Front bencana harus menempuh jalannya sendiri. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk bertanya lebih lanjut. Lion langsung berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jika Anda tidak memiliki instruksi lain, saya akan mengajak orang-orang untuk mengenal lingkungan sekitar. Tandai posisi para penjaga, dan susun rencana tugas awal." Charlie berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Lion membungkuk kepada Charlie, berbalik, lalu pergi. Charlie dan Abren tinggal berdua. Abren bertanya kepada Charlie dengan tidak sabar, "Pak Wade, apakah model AI sudah dikirim dan siap digunakan sekarang?" Charlie berkata, "Pesanan telah sepenuhnya dikirim. Dan penggunaannya masih perlu dieksplorasi secara perlahan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana memaksimalkan kekuatan model ini." Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, "Saudaraku, menurutmu apakah benda ini berguna untuk bidang profesimu?" Abren berpikir sejenak lalu berkata,
Jika hanya untuk komunikasi, itu tidak terlalu berguna. Namun jika melibatkan komunikasi terenkripsi, itu tetap sangat berguna. Dalam hal strategi enkripsi, AI seharusnya mampu menjadi lebih kompleks, yang sangat meningkatkan kesulitan dalam memecahkannya. Selain itu, jika kita akan melakukan pemantauan satelit di masa mendatang, AI seharusnya sangat membantu. Bab 6362. Charlie bertanya padanya. Pemantauan satelit seperti apa yang Anda maksud? Abren berkata, ini adalah fotografi satelit. Akurasi fotografi. Satelit sipil sudah sangat tinggi. Citra satelit Google tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mengambil gambar plat nomor kendaraan di darat dengan jelas. Tapi mereka pasti bisa mengambil gambar kata-kata sebesar kap mobil. Citra satelit semacam ini sangat praktis, dan target militer secara umum dapat diidentifikasi dengan mata telanjang. Kemudian Abren berkata, sebenarnya, dalam perjalanan ke sini saya berpikir bahwa model AI saat ini terasa seperti pembangkit listrik tenaga nuklir yang khusus menghasilkan daya komputasi. Daya komputasinya sangat melimpah. Hal ini tidak hanya dapat memasok pabrik tertentu untuk memproduksi produk tertentu, tetapi juga memasok kebutuhan kota industri, banyak pabrik dari berbagai jenis, dan menghasilkan beragam produk. Jadi saya berharap kita juga akan bersiap untuk membangun perpustakaan citra satelit kita sendiri seperti Google di masa depan. Sehingga kita dapat menggunakan AI untuk mencapai peningkatan kualitas gambar dan pengambilan data yang cerdas. Hal ini akan sangat membantu keamanan dan kepentingan front kataklismik di Timur Tengah. Dan bahkan di masa depan di seluruh dunia. Ini juga merupakan motivasi utama saya untuk datang dan melihat pusat data ini serta bertemu Anda lagi kali ini. Charlie mengangguk dan berkata, jika satelit dapat mengambil gambar yang jelas dari kata sebesar itu di kap mobil dari orbit satelit, lalu, kejernihannya benar-benar luar biasa. Siapa yang menggali bunker bawah tanah dan di mana, diperkirakan hal itu juga dapat dilihat dengan jelas. Jika data diperbarui cukup cepat, ketepatan waktu dan kepraktisan akan semakin ditingkatkan. Benar. Abren berkata, namun kunci permasalahannya adalah semakin tinggi akurasi gambarnya. Semakin tinggi persyaratan untuk peralatan tersebut, semakin besar beban kerja penagihan, dan semakin besar basis data gambarnya. Jika kita membandingkan bumi dengan lapangan sepak bola, dan ada 50.000 orang di lapangan sepak bola, kami mengambil foto grup yang berisi 50.000 orang. Dan setiap orang dalam foto itu mungkin hanya beberapa piksel. Dan mustahil untuk membedakan siapa sebenarnya siapa. Jika Anda menggunakan jenis foto ini sebagai dasar, sangat mustahil untuk menemukan seseorang dari sana. Meskipun kamu tahu bahwa orang yang ingin kamu temukan ada di sana. Kamu benar-benar tak berdaya menghadapi foto seperti itu. Jika kita meletakkan kamera di tengah lapangan sepak bola, bagilah lapangan sepak bola menjadi 10 area. Ambil 10 foto di setiap area lalu gabungkan foto-foto tersebut. Akurasi gambar akan meningkat 10 kali lipat. Tapi karena terlalu banyak orang. Bahkan jika akurasinya ditingkatkan 10 kali lipat, diperkirakan kita masih belum bisa membedakan siapa sebenarnya siapa. Dan yang bisa kita lihat hanyalah lautan manusia. Jika kita membagi 50.000 orang menjadi 100 kotak, ambil foto untuk setiap kotak, lalu gabungkan 100 foto tersebut, akurasi akan ditingkatkan sampai batas tertentu. Dengan sedikit usaha, kita mungkin bisa mengetahui apakah orang lain itu laki-laki atau perempuan. Namun saat ini, jumlah gambar dalam basis data akan mencapai 100. Jika kita terus meningkatkan akurasi dan ingin memastikan bahwa fitur wajah 50.000 orang dapat dikenali dalam satu foto. Kalau begitu, mungkin kita perlu menambah koleksi materi menjadi 1.000. Jika kita menggunakan rasio citra satelit dengan presisi tertinggi. Ini kurang lebih setara dengan kita menggunakan lensa telefoto beresolusi tinggi untuk mengambil N-foto close-up dari masing-masing 50.000 orang untuk memastikan bahwa fitur wajah dan setiap pori-pori setiap orang dapat ditampilkan dengan jelas. Dan foto close-up wajah setiap orang disertakan dalam sebuah basis data. Dengan cara ini, jika kita ingin menemukan tahi lalat di wajah seseorang di antara 50.000 orang, basis data yang bersangkutan harus ada di dalamnya. Kita hanya perlu menemukan sebuah foto dan menemukan foto yang menutupi tahi lalat dari N foto tersebut. Namun, menemukan tahi lalat relatif mudah. Lagi pula, tahi lalat itu ada di wajah orang tersebut.
Selama kamu menemukan orangnya, kamu bisa menemukan tahi lalat di wajahnya. Namun jika kita ingin menemukan nyamuk tertentu di stadion dengan 50.000 orang, meskipun kita tahu bahwa nyamuk itu pasti tertangkap dalam foto tertentu, sangat sulit untuk menemukan nyamuk di antara ratusan ribu atau bahkan jutaan foto. Jika kita memperbesar angka 50.000 orang menjadi seluruh bumi, ukuran basis data ini sungguh di luar bayangan. Dalam kasus ini, sangat sulit bagi kami untuk mencari dan mengidentifikasi target yang bergerak dengan tenaga manusia. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kita tahu jarum itu ada di laut. Namun, kita mungkin tidak akan pernah bisa menemukannya selama hidup kita. Tetapi jika kita memasukkan semua data ke model AI dan melatihnya, agar dapat menemukan apapun yang kita inginkan dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian AI dapat membantu kita menemukan apapun yang kita inginkan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada titik ini, Abren menambahkan, selain itu, ada bidang lain yang sangat dikuasai AI, yaitu peningkatan kualitas gambar. Jika kita mengambil foto dari jarak jauh dan foto tersebut sedikit buram saat diperbesar, namun tidak terlalu buram hingga benar-benar tidak dapat dikenali, AI akan secara otomatis mengoptimalkan gambar yang buram berdasarkan pemahamannya sendiri tentang gambar dan pikselnya, membuat gambar yang buram menjadi jelas. Namun, ketika menghadapi basis data yang sangat besar, Bab 6363, Abren melanjutkan, jika daya komputasi tidak mencukupi, mungkin dibutuhkan 1 atau 2 tahun untuk mengoptimalkan semuanya. Tetapi jika daya komputasinya mencukupi, kemungkinan besar perusahaan swasta dapat mengambil citra satelit hanya dalam beberapa hari. Perusahaan swasta juga dapat meluncurkan atau memesan satelit untuk mengambil gambar. Namun, satelit berpresisi sangat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh perusahaan swasta. Yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hal perangkat keras hampir sama dengan citra satelit Google. Dalam hal ini, jika ada model AI dan daya komputasi yang memadai untuk mendukungnya, kita dapat menggunakan AI untuk mengimbangi kurangnya akurasi perangkat keras. Dan kualitas gambarnya bisa lebih baik daripada Google. Gambar-gambar tersebut lebih akurat dan dapat diambil secara otomatis oleh AI. Dalam hal ini, penggunaan strategisnya akan sangat besar. Charlie berkata sambil berpikir, jika langkah ini dapat dicapai, signifikansi strategisnya memang sangat besar. Tidak hanya untuk Chat Seismic Front, tetapi juga untuk saya pribadi. Saudaraku, apakah sulit untuk mencapai tahap ini? Sulit. Abren mengangguk dan berkata, sejujurnya, Tuan Wade, segala sesuatu yang berkaitan dengan satelit itu sulit. Teknologinya sulit, produksinya sulit, dan peluncurannya pun sulit. Melakukan peluncuran yang sukses dan memasuki orbit dengan lancar bahkan lebih sulit. Yang sedang kami persiapkan sekarang adalah satelit komunikasi, yang merupakan salah satu satelit dengan kandungan teknis terendah. Tetapi jika kita ingin meluncurkan satelit pengintai foto, kesulitan dalam semua aspek akan lebih dari 10 kali lipat. Kemudian Abren berkata, namun, dengan serangkaian model AI ini sebagai pendukung, seharusnya relatif mudah. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mengakuisisi perusahaan swasta lain dengan skala tertentu di bidang satelit. Charlie bertanya kepadanya, perusahaan swasta mana di bidang satelit yang paling kuat? Abren berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja, itu adalah SpaceX milik Elon Musk, yang kini merupakan perusahaan peluncuran satelit komersial terbesar di dunia. Charlie mengangguk, aku sudah mendengar tentang perbuatan Musk. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Yang terpenting adalah teman ini belum cukup umur sekarang. Seandainya dia 20 atau 30 tahun lebih tua, saya punya cara untuk membuatnya menjual perusahaan itu kepada saya besok. Belum cukup umur? Abren tidak banyak berhubungan dengan Charlie, dan kurang memahami gaya Charlie dalam melakukan sesuatu dan perbuatan-perbuatan mulianya. Jadi dia agak bingung untuk beberapa saat dan mau tak mau bertanya kepadanya. Tuan Wade, apakah berbisnis dengan Musk ada hubungannya dengan usianya? Ya, memang begitu. Charlie tersenyum dan berkata, saat ini saya paling suka berbisnis dengan para lansia. Pada dasarnya saya bisa membuat kesepakatan untuk setiap pesanan. Abren bingung dan tak kuasa bertanya. Apa saja keuntungan berbisnis dengan para lansia? Tentu saja, Charlie tersenyum dan berkata, orang tua membelanjakan uang dengan murah hati.
selama kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi. Mereka bersedia membayar berapapun jumlah uangnya. Generasi muda itu berbeda. Mereka memiliki terlalu banyak kebutuhan pokok. Musk sendiri adalah seorang pria terkaya di dunia yang dikenal secara terbuka. Dan kekayaan bersihnya pernah menduduki peringkat pertama di dunia. Orang seperti ini tidak kekurangan uang. Jika Anda ingin membeli barang darinya, Anda tidak bisa begitu saja memberikan uang kepadanya. Tentu saja, memberikan premi yang sangat tinggi pasti akan membuat pihak lain menyerah. Tapi itu sama sekali bukan gaya Charlie. Secara keseluruhan, gaya Charlie mirip dengan tawar-menawar. Atau barter untuk mendapatkan uang tunai. Jika suatu masalah dapat diselesaikan dengan 1 atau 2 pil. Uang tunai sama sekali tidak digunakan. Namun, bagi seorang pengusaha seperti Musk yang sedang berada di puncak karirnya, sekadar menggunakan pil saja tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Lagi pula, orang kaya di zaman sekarang sedang berada di puncak kejayaan mereka. Selama mereka tidak menderita penyakit. Serius? Mereka lebih energik daripada orang-orang berusia 30-an. Makhluk sosial di usia 30-an mungkin tidak memiliki energi untuk kehidupan pernikahan. Sementara orang kaya parubaya seperti Musk, mereka yang sedang berada di puncak usia produktif, tidak hanya memiliki istri yang cantik di rumah. Tapi mereka juga sering bergosip saat keluar rumah. Terlebih lagi, anak-anak yang dilahirkannya dari berbagai wanita bisa memenuhi sebuah bus sekolah. Jika Charlie pergi menemui Musk untuk berbisnis sekarang, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, ide Abren tentang satelit pengintai fotografis membuat Charlie merasa sangat praktis. Lalu dia bertanya, "Saudara, bagaimana cara kerja satelit pengintai fotografi yang Anda sebutkan?" Bab 6364. Abren berkata, satelit pengintai fotografi beroperasi di orbit bumi rendah dan dapat mengorbit bumi dalam waktu sekitar 80 menit. Selama proses ini, mereka dapat terus-menerus mengambil gambar dari area yang mereka lewati. Seperti yang saya katakan tadi, semakin tinggi tingkat akurasi yang dibutuhkan, semakin berat tugas menembaknya. Jika Anda benar-benar ingin mencapai akurasi Google dan peta satelit berpresisi tinggi lainnya, butuh waktu lama untuk mengumpulkan gambar-gambar tersebut, dan bahkan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Inilah mengapa sebagian besar citra satelit memiliki siklus pembaruan yang panjang. Tahun ini, kita bisa melihat citra satelit tahun lalu di internet, yang dianggap cepat dalam hal ketepatan waktu. Diperkirakan hanya Google yang mampu mencapai ketepatan waktu ini. Dan sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari beberapa tahun yang lalu. Charlie bertanya kepadanya, karena satelit selalu mengorbit bumi. Secara teori, bisakah kamera ini mengambil gambar dimanapun Anda mau? Ya. Abren mengangguk dan berkata, secara teori, ini benar. Namun karena bumi itu bulat, sudut terbaik untuk fotografi satelit adalah fotografi vertikal dari atas. Jadi jangkauan setiap satelit terbatas. Jika Anda ingin mencapai fotografi global, Anda harus memiliki cukup satelit untuk membungkus seluruh bumi seperti bola benang. Ini memastikan bahwa dimanapun Anda ingin mengambil gambar, sebuah satelit akan melintas di atasnya dalam beberapa puluh menit. Jika jumlah satelit sedikit, siklus ini akan memanjang. Charlie bertanya kepadanya, berapa banyak satelit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar dapat melakukan pengambilan gambar di mana saja dalam satu hari? Jika teknologinya sudah matang, 4 hingga 5. Abren mengatakan, sebagian besar perusahaan swasta yang sudah mapan di Amerika Serikat sekarang memiliki kemampuan ini. Beberapa di antaranya yang lebih canggih bahkan dapat melakukan kunjungan ulang hingga 8 kali sehari. Artinya, jika perlu, mereka dapat mengendalikan satelit untuk melewati titik target sebanyak 8 kali sehari. Dan ambil foto setiap 3 jam. Charlie bertanya kepadanya, berapa nilai perusahaan seperti ini? Bisakah itu dibeli? Abren berpikir sejenak. Jika saya ingat dengan benar, jumlahnya sekitar 30 hingga 40 miliar dolar AS. Kemudian, Abren berkata, tapi membeli perusahaan seperti itu benar-benar merepotkan. Sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat didirikan oleh para pendiri yang mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dari investasi malaikat, angel investment. Ketika nilai pasar mencapai beberapa miliar dolar AS. Setidaknya ada puluhan pemegang saham di belakang mereka. Membelinya bukanlah hal yang mudah, dan juga melibatkan masalah penghapusan saham dari bursa dan privatisasi.
Meskipun perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan swasta, mereka telah menguasai beberapa teknologi inti sampai batas tertentu. Dan pemerintah AS tidak akan mengizinkan jual beli sesuka hati. Jika mereka benar-benar ingin menjualnya, baik pembeli maupun penjual harus menjalani peninjauan ketat sebelum hal itu dapat dilakukan. Charlie bertanya kepadanya, artinya, jika saya memberi Mas cukup uang untuk membeli Spaces miliknya, dia tidak akan menjualnya kepada saya? Abren mengangguk dan berkata, tidak mungkin untuk meyakinkanmu sepenuhnya. Karena perkataannya bukanlah keputusan final. Spaces belum terdaftar di bursa saham, tetapi nilai pasar yang diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar AS. Meskipun Musk adalah pemegang saham utama, masih ada banyak koneksi modal yang rumit di baliknya. Dan mungkin jumlah pemegang sahamnya terlalu banyak untuk dihitung. Jadi, dia hanya bisa menjual sebagian saham tertentu saja kepada Anda paling banyak. Dan Anda mungkin hanya akan menjadi pemegang saham jika Anda membeli saham. Dan Anda tidak akan memiliki kendali atas bisnis dan rahasia perusahaan. Dan bagi pemerintah AS, teknologi kedirgantaraan jelas lebih penting. Ada kemungkinan bagi Anda untuk menemukan cara membeli perusahaan satelit penginderaan jarak jauh yang tidak mencolok. Namun, membeli Spaces sangatlah sulit. Charlie berkata, dibandingkan dengan itu, membeli Spaces tidak berarti banyak bagi saya. Membeli perusahaan satelit penginderaan jarak jauh seperti yang Anda sebutkan adalah cara yang paling hemat biaya. Setelah membelinya, saya akan menginvestasikan sejumlah uang untuk menambah jumlah satelit. Akan lebih baik jika bisa dikunjungi kembali setiap jam sekali. Abren berkata, jika Anda dapat menemukan sarung tangan putih yang sesuai dari Amerika Serikat, hal ini masih bisa dicapai. Sarung tangan putih ini harus 100% dapat diandalkan terlebih dahulu. Kedua, dia harus warga negara Amerika. Dan dia harus berkulit putih, bukan minoritas, apalagi imigran. Ketiga, dia harus memiliki status sosial tertentu. Dan Departemen Keamanan Dalam Negeri harus 100% yakin padanya. Dengan cara ini, tidak akan ada pemeriksaan latar belakang saat mengakuisisi perusahaan. Selama pemerintah tidak ikut campur, para pemegang saham di balik layar dapat diatasi dengan uang. Jika valuasi normal perusahaan ini adalah 4 miliar dolar AS, 6 miliar atau bahkan 8 miliar seharusnya cukup untuk membuat para pemegang saham mencapai kompromi. Setelah perusahaan tersebut dibeli dengan nama White Gloves, data akan langsung disinkronkan kepada Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, biarkan para ahli kesehatan memenuhi kebutuhan tim. Dan tim hanya perlu melakukannya. Sarung tangan putih. Charlie memikirkannya. Orang-orang yang dikenalnya yang memiliki status sosial tertentu di Amerika Serikat adalah keluarga Ann, keluarga Fay, dan keluarga Rothschild. Keluarga Ann dan keluarga Fay sama-sama keluarga Tionghoa. Terutama keluarga Ann, yang telah mulai berinvestasi besar-besaran di Cina. Jelas sekali tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Keluarga Fay juga akan dicurigai karena identitas mereka sebagai orang Tionghoa. Namun keluarga Rothschild tidak akan pernah harus mengalami masalah seperti itu. Status sosial dan pengaruh mereka dalam pemerintahan AS tidak tertandingi oleh siapapun atau keluarga manapun. Sambil memikirkan hal itu, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan dia tersenyum. Mengenai sarung tangan putih yang tepat, saya sebenarnya punya kandidat yang bagus. Seharusnya mudah untuk membiarkan orang kedua dalam keluarga Rothschild melakukan ini. Bab 6365. Istana Kerajaan. Keluarga Rothschild diundang lagi ke sini sehari kemudian untuk menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Ratu Helena. Simon tak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena dia tahu bahwa model AI tersebut telah diserahkan. Dan Helena harus menepati janjinya dan menjual setengah pil dari pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah itu kepadanya. Mungkin makan malam ini memang diadakan untuk membahas masalah ini. Namun, dia sedikit bingung. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Helena untuk tidak membahas pil tersebut di depan putranya. Jika dia ingin menjual pil itu kepadanya malam ini. Lalu, waktunya sepertinya tidak tepat. Adapun Steve, dia sudah tidak lagi tertarik dengan Palace. Dia hanya ingin kembali ke New York untuk mempersiapkan diri. Lalu, pergilah ke Cina sesegera mungkin. Jadi, dia agak linglung selama makan malam itu. Sebelum makan malam dimulai, Helena menelepon Charlie dan bertanya, "Tuan Wade, saya akan makan malam bersama ayah dan anak Rothschild nanti.
Saya ingin bertanya, kapan Anda akan memberikan setengah pil itu kepada Simon Rothschild? Jika kamu tidak akan memberikannya kepadanya hari ini, aku akan memberitahunya secara tersirat. Charlie tersenyum dan berkata, biarkan dia makan dengan tenang dulu. Nanti aku akan datang kepadamu untuk memberikan pil itu dan bertemu Steve lagi. Helena bertanya, kalau begitu, jual pil itu ke Simon malam ini? Ya. Charlie berkata, jual padanya malam ini juga. Supaya dia bisa kembali ke Amerika Serikat besok. Oke. Helena berkata sambil tersenyum. Beritahu aku saat kau sampai di istana. Aku akan datang menemuimu. Setelah menutup telepon, Helena bangkit dan pergi ke ruang perjamuan. Ayah dan anak Rothschild telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Karena Helena belum juga datang, Steve tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada Simon. Ayah, seharusnya ayah yang melakukan hampir semua hal di sini, kan? Kapan Anda berencana kembali ke Amerika Serikat? Simon agak ragu. Pekerjaannya telah selesai, dan model AI telah berhasil dikirimkan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah bagaimana Helena akan menggunakan model tersebut. Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun masalahnya adalah dia belum menerima penghargaan yang pantas dia dapatkan. Uang sebesar 50 miliar dolar AS itu sudah disiapkan sejak lama. Saya hanya menunggu untuk membeli setengah pil lagi dari Helena. Namun, ia lambat memberikan jawaban yang pasti kepadanya. Hal itu membuatnya sedikit gelisah. Dia tidak takut Helena akan menipunya. Namun, kekhawatiran utamanya adalah akan ada perubahan lain dalam masalah ini. Jika Helena merasa bahwa model AI perlu terus diuji dan diterima secara bertahap, lalu dia harus menunggu. Jadi, dia berkata kepada Steve, meskipun semuanya hampir selesai, saya masih memerlukan beberapa kerja sama. Aku ingin berbicara dengan Ratu Iliad lagi. Jika prosesnya cepat, akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Jika prosesnya lambat, mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi. Steve berkata, Ayah, jika tidak ada apapun untukku di sini, saya ingin kembali ke New York untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lalu, cepatlah berangkat ke Tiongkok. Menurutmu ini tidak apa-apa? Pikiran Simon langsung bergerak. Meskipun Steve telah mengungkapkan sikapnya sebelumnya. Dia ingin pergi ke Cina sendirian untuk mengembangkan bisnis. Yang dianggap sebagai upaya aktif untuk menghindari kecurigaan dan menenangkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak 100% yakin dengan Steve sekarang. Lagi pula, sebelum Steve pergi ke Tiongkok, dia tidak bisa sepenuhnya yakin apakah dia tulus. Bagaimana jika dia melemparkan bom asap ke arahnya? Pada saat itu, ia menggunakan alasan kembali ke New York untuk membuat tata letak yang bagus. Bukankah dia akan bersikap pasif?